menata dari kemarin. Tampilan apa sekarang Pak Ketua? Izin Bapak, kebetulan saya yang akan tampil hari ini untuk presentasi. Oke. Itu untuk media pembelajaran Bapak. Berapa orang lagi yang Masih luar biasa hari ini. berapa orang lagi yang belum nih? Hanya saya Bapak. Dengan orang lagi? Ya, karena kemarin itu udah ada sekitar 5 orang Bapak yang udah tampil. Jadi berpisah saya satu sendiri. Karena kebetulan semalam saya juga maaf lagi. Kemarin saya masuk kelas Pak, jadi ada PTS di kelas. Bu Irma sehat, Bu Irma? Masih di mute? Sehat Bapak. Nah, alhamdulillah. Kelihatannya alhamdulillah ini Bu Desta dan teman-teman juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Maman Herman MPD, Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia beserta PPG yang saya banggakan. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022, kita berada dalam sehat walafiat. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka bertatap wajah di ruang virtual. Hari ini adalah pertemuan ke-31. Materi adalah perangkat pembelajaran, khususnya media pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui media pembelajaran, Bapak dan Ibu guru mempermudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, ketika kita membuat media pembelajaran, harus berorientasi pada kriteria. Yang pertama, ada identitas. Yang kedua, ada materi pembelajaran. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada alur kegiatan, disertai dengan model pembelajaran. Yang kelima, ada kegiatan penutup yang memuat evaluasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja pembuatan media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ketika kita memilih animasi maupun ketika kita memilih warna-warna. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pada abad 21 ini, kita tentu saja harus berorientasi pada media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kita harus mengenalnya, kemudian kita pun mengaplikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada jenis-jenis media pembelajaran yang berbasis teknologi. Pertama, AI, yaitu Artificial Intelligence. Media ini merupakan simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia biasa, atau disebut juga kecerdasan buatan. AI juga bisa membaca pikiran manusia berdasarkan aktivitas otak, memahami emosi serta perasaan manusia, misalnya pada platform layanan berbayar sportif. Media pembelajaran yang sekait dengan Artificial Intelligence yang bisa digunakan adalah Google Form. Google Form bisa digunakan ketika Bapak dan Ibu membuat
alat evaluasi. Kemudian Bapak dan Ibu pun bisa membuat permainan pada kahoot. Yang kedua, VR, yaitu virtual reality. Dalam arti dapat membawa seseorang ke dalam dunia berbeda melalui perangkat khusus yang telah disesuaikan. Untuk media pembelajaran, ini berfungsi sebagai analisis data atau aksesibilitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah VR atau augmented reality, yaitu teks yang dapat mewujudkan berbagai objek, lokasi, dan imajinasi buatan ke dalam dunia nyata secara langsung melalui audio atau objek 3 dimensi. Apa misalnya media pembelajaran yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, yaitu saat menonton film 3 dimensi, maka anak-anak akan merasa lebih termotivasi, lebih merasakan seperti dalam benar-benar dunia nyata. Berdoa selesai. Untuk semangatnya kita salam PPG dulu ya Bapak Ibu. Oke. Salam PPG Indonesia. Senyum. Salam. 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 Semangat. Sukses. Surga. Nanti udah. Mas Aki karena menjelaskan isi teks cerita inspiratif. Yang ketiga, peserta didik mampu menggali minat baca dengan membuat cerita inspiratif berdasarkan pengalaman atau perasaan pribadi. Kebetulan ini masalah yang saya ambil kemarin adalah minat baca. Jadi saya berharap dengan pembelajaran teks inspiratif ini anak datang malam agar dapat dari orientasi, kemudian peristiwa penting dan reorientasi. Nah, dengan bekal ini, dengan bekal ini nantinya siswa akan mampu menyusun cerita inspirasi yang memuat aspek kebahasaan. Yeah. Gitu. Selain ini juga memperhatikan struktur juga Pak, gitu, karena dia sudah menganalisis sebelumnya. Terima kasih Bu. Bu Dokter, punten teman-teman. Kayu yang mana dia mendapatkan di sini, tapi orientasi ini tidak memperkenalkan secara langsung namanya ya Bu, cuma memperkenalkan si tokonya. Dia adalah pedagang kayu dulunya dan tiba-tiba ada seorang yang kaya, seperti istilahnya orang yang mempunyai mandat dapat pekerjaan, dia diberikan pekerjaan untuk memotong kayu sebagai yang menjembatani antar dasar kalimat dalam biasanya ada posisi tangan, ada posisi konsekuensi ya. Ini adalah kompetensi dasar, masih membahas teks deskripsi yang kemarin. Dilanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensi dari masing-masing kompetensi dasar. Lalu model, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, nanti mungkin saya ada pertanyaan Bu untuk di bagian sini di salin sebelah sini. Lanjut untuk tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 sesuai dengan Minum dulu, Bu. Pencapaian kompetensinya. Minum dulu. Bu. Kalau tersedak minum dulu. Terima kasih Bu. Saya lanjutin lagi. Ini untuk pertanyaan pemantik di awal pembelajaran ada 4, yaitu karena saya mengambil teks deskripsi tentang banjir, jadi sebelum saya memberikan permasalahannya, saya menanyakan dulu kepada mereka tentang pernahkah kalian melihat atau merasakan banjir, bagaimana perasaannya ketika mengalami hal tersebut, situasinya, lalu mengapa atau sebab kenapa banjir bisa terjadi. Dilanjutkan dengan ini untuk sintaksnya. Sebentar Bu. Barusan yang pertanyaan, coba. Pertanyaan untuk kalian
Bapak dan Ibu, coba redaksi kalimat ini sudah betul? Coba dicermati bersama-sama. Punten ya, Bu. Maaf ya, Bu Okta, supaya tidak lupa nanti. Silakan. Bersama-sama ya. Kita merasa saling bertanggung jawab untuk sama-sama memperbaiki karya teman supaya menuju kesempurnaan. Yang barusan saja, Bu, pertanyaan untuk kalian itu. Pertanyaan untuk kalian 1, 2, 3, 4. Apakah itu sudah sesuai tidak menurut Bapak dan Ibu? Silakan didiskusikan. Oh, mungkin dari saya, Bu, kata-kata kalian ini kayaknya tidak tepat ya, Bu, untuk anak-anak, Bu, untuk peserta didik. Atau terlalu Silakan kasar ya? Bu Okta, menurut Bu Okta apa yang diperbaiki, juga kepada teman-teman dari redaksi kalimatnya, dari ya kira-kira sudah. Sepertinya tidak usah ada untuk kalian, cukup dengan pertanyaan saja, karena kan bisa ukuran Bu Okta gitu ya. Nah, ada ya betul. Ada pertanyaan, kemudian ada di sana ya pada tabung-tabung itu pertanyaan. Poin nomor 2 mungkin, Bu. Ya, silakan Bu Ai, bagaimana? Untuk pertanyaan nomor 2, kata tanyanya mungkin jangan apa ya, tapi bagaimana gitu. Betul. Bagaimana perasaan kalian pada saat perasaan. Betul. Terus yang lain mau menambahkan lagi? Ada lagi? Pertanyaan. Terus dari si pertanyaan kepada yang berjajar 4 itu bagaimana hubungannya, Bu? Bu Okta, supaya berhubungan bagaimana coba? Apa yang dilakukan? Ada yang mempunyai solusi? Ayo, ada yang mempunyai pendapat supaya terlihat ada hubungan dari kata pertanyaan dengan deretan pertanyaan yang 4 buah. Bagaimana caranya? Silakan menyimpannya bagaimana? Atau Bu Okta tiba-tiba terpikirkan, oh iya Bu harus begini, atau pajak siapa? Ini sebenarnya mohon maaf Bu untuk Rosida, pertanyaannya sudah bagus. Bukan. Ada nilai karakternya. Ya, silakan. Mungkin yang sudah sedikit ditukar itu yang nomor 4 jadi ke nomor 2 itu. Karena kan masih faktual kan, pertanyaannya masih bersifat faktual kan. Nah, terus yang nomor 2 dan nomor 3 baru bersifat apa ya, lebih kepada bagaimana kalau kita merasakan pendapat yang tidak. Jadi yang urutan nomor 3 dan 4 itu benar-benar dapat hotnya untuk konteks pertanyaan bagaimana. Ya mungkin seperti itu kalau menurut saya. Bisa diurutkan seperti itu ya. Terus ini maksud jadi, saya stimulus berpikir kritis gitu Pak Jaki ya. Ya benar. iya. Lebih dapat. Coba ada satu lagi lah dari pertanyaan untuk kalian ya. Tiba-tiba di sini ada yang berjejer 4 bulatan, bukan bulatan lonjong itu, supaya berhubungan dari pertanyaan ke butir-butir pertanyaan. Bagaimana caranya? Apa diberi tanda panah yang ke bawah seperti ini? Itu Ibu Okta yang saya inginkan, diberi anak panah. Dan tentunya kata pertanyaan itu pun supaya ya sama runut, maka harus di dalam apa? Bentuk apa tadi? Dalam bentuk apa? Bu Lisna, disimpan di dalam bentuk apa? Lingkaran. Boleh lingkaran, bulatan boleh ya, lalu pakai anak panah gitu, ada hubungannya begitu ke sini. Jadi sistematis ya. Tuh, sedikit saja tapi itu walaupun kelihatannya sedikit tapi urgen ya. Jadi pertanyaan lalu anak panah. Jadi mana pertanyaannya? Ya. Jadi maksudnya si pertanyaan itu adalah subordinasi dari koordinasi pertanyaan. Koordinasinya pertanyaan, subordinasinya 1. Kenapa kamu melihat atau merasakan banjir? 2, 3. Ya, itu ya Bu Okta, saya hanya menuliskan. Baik, ada yang lain lagi dari teman-teman? terbayangnya bisa mana gitu. Kalau saya, kenapa saya bertanya tadi ada di sekolah yang tidak Ya. itu
SLB yang Jalan Pertanian gitu ya. Nah, kami di sana, saudara saya juga mengajar di sana, jadi tahu bagaimana sekolah di sana itu kan khusus untuk tunanetra ya. Tapi semua fasilitasnya sangat mendukung dan siswa dengan bakat-bakatnya bisa tersalurkan gitu. Jadi karena dengan lingkungan sekolahnya sudah memfasilitasi, guru-gurunya sudah kompeten gitu untuk mendidik siswa yang berkebutuhan gitu. Jadi itu lebih terarah dan lebih terfasilitasi mungkin ya. Hanya saya tadi itu salut, kenapa sekolah